Oke, kita mulai webinar kita pagi ini. Saya persilahkan kepada Dr. Natania Yenatan. Selamat pagi, Dok. Oke, selamat pagi Mbak Emi, selamat pagi teman-teman yang mendengarkan dari rumah ataupun dari tempat kerja. Ya tadi ada yang bilang nggak kenal maka nggak sayang, jadi kita perkenalan diri dulu. Nama saya Dr. Natania, saya sudah cukup lama bekerja di BMC. Saya juga menjabat sebagai anggota tim pengendalian dan pencegahan infeksi di BIMC. Hari ini saya bertugas sebagai moderator dengan narasumber Dr. Wayan Purna. Dr. Wayan Purna ini senior saya ya Mas Ian ya. Ya, beliau ini seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Emi, beliau merupakan ketua K3RS. Apa sih K3RS itu? K3RS itu keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Beliau juga merupakan direktur pelayanan medis. Jadi kalau ngomong, wah ini dokter yang memberikan materi ini bagaimana nih? Mantap nggak? Mantap, jangan khawatir. Ya, oke. Nanti akan kita mulai dengan pemberian materi dulu. Terus kalau di tengah-tengah materi ada pertanyaan, mungkin sebaiknya bisa menggunakan fitur chatting di Zoom ya. Kalau nanti misal mau tanya langsung, kita buka di akhir sesi. Ya, tapi siapa tahu, nanti di slide nomor 5 ada pertanyaan, takut lupa, monggo di chatting. Oke, ya supaya nggak lama-lama, saya persilahkan kepada Dr. Wayan Purna untuk memberikan materinya. Silakan dok. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi sharing ini. Suara saya agak bergetar, sepertinya saya grogi ini. Kalau mungkin dulu saya pernah ketemu mungkin ya dengan beberapa tim dari hotel ya. Saya biasa mengisi ini pelatihan first aid training. Bedanya dulu sesinya pelatihannya langsung. Kalau sekarang kita terbatas ya, terpisahkan oleh COVID gitu ya. Tetapi nanti mudah-mudahan bermanfaat ini sharingnya. Sebenarnya sih saya sebut sesi sharing karena COVID ini kan baru ya, jadi informasi bisa masuk dari berbagai macam sumber ya. Terutama yang pentingnya nanti dari orang lapangan sebenarnya. Siapa orang lapangan? Kita, saya, Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, coba saya ini share dulu slide-nya ya. Jadi topik yang akan saya bawakan hari ini berhubungan dengan K3 ya. Di hotel-hotel juga pasti ada K3. Nah, pada masa pandemik ini, saya di rumah sakit harus mengupdate semua SOP yang berhubungan dengan cara kerja di rumah sakit. Begitupun nanti di hotel, pasti akan harus diupdate. Gitu. Jadi, nanti dalam pembahasan ke depan ini, goal-nya adalah untuk pengenalan COVID ini tidak terlalu banyak saya bahas, karena informasi bisa diperoleh dari mana saja ini. Kemudian kedua yang terpenting adalah bagaimana pengenalan pola penularannya, kemudian prinsip-prinsip pencegahannya, kemudian yang terakhir bagaimana cara mengupdate SOP, apa saja kira-kira yang, karena SOP ini biasanya dibuat sendiri, biasanya ada pedoman, bisa dari Kemenkes, dari Kementerian Pariwisata, dari apalagi PHRI mungkin membuat nanti, tetapi itu tidak bisa diambil langsung seperti itu. Jadi orang yang menggunakannya di lapangan harus memodifikasi. Nanti coba kita lihat ya bagaimana apa saja kira-kira yang perlu dipertimbangkan dalam mengupdate SOP-nya ya. Jadi saya mulai ya. Nah ini perkenalan dulu apa itu COVID, mungkin semua sudah tahu ya COVID-19. Dia singkatan dari CO-nya itu corona, VI-nya itu virus.
kemudian D-nya adalah disease. Jadi COVID itu coronavirus disease. 2019 itu tahun pertama kali dia diungkap atau ditemukan. Kemudian nama virusnya SARS-CoV-2. Jadi sebelumnya ada SARS coronavirus juga. Jadi keluarga corona ini banyak sekali dari MERS, swine flu, SARS, flu burung itu keluarga corona semua itu. Jadi sepertinya ini sangat mudah mereka beradaptasi. Kemudian masa inkubasi artinya masa orang kontak sampai dengan muncul gejala itu kurang lebih 14 hari. Sebenarnya termasuk cukup panjang ini. Jadi 14 hari itu orang masih bisa jalan-jalan, bisa ke mall sambil membawa virus. Nah, itu berbahaya gitu. Kemudian penularannya yang melalui percikan dari droplet namanya. Jadi ada percikan dari batuk, bersin seperti itu. Nah, ini gejalanya yang paling umum adalah batuk, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas. Itu yang paling dasar. Kemudian berkembang semakin banyaknya jumlah kasus. Ada diare juga salah satu termasuk gejalanya. Kemudian ada penurunan daya penciuman juga. Kemudian ada yang tanpa gejala, no symptoms. Jadi ini yang paling berat. Ini yang membuat mungkin ada pertanyaan ya, kenapa sih semua orang dianggap COVID? Semua penyakit di COVID-kan, kan seperti itu ya. Ini jawabannya ya, karena penyakit COVID ini pandai meniru semua gejala penyakit. Bahkan sampai yang tidak bergejala pun ditiru gitu. Jadi terpaksa prinsip kita adalah semua orang kita curigai COVID sampai terbukti sebaliknya, kan seperti itu. Kemudian, nah ini sekilas data-data yang saya dapat dari literatur ya, jadi saya copy. Kemudian mungkin lihat di yang kiri atas dulu. Nah, fatality rate, jadi tingkat kematiannya, tingkat kefatalan dari penyakit ini seberapa sih? Nah, ini kalau kita bandingkan dengan MERS, kita bandingkan dengan swine flu dan SARS, coba lihat di angkanya itu di angka 2%. Jadi dari 100 yang terinfeksi, rata-rata angka kematiannya adalah 2%. Kalau dibandingkan dengan MERS ini, dia 34%, sangat tinggi sebenarnya. Jadi dia termasuk middle low malah ininya tingkat kematiannya ya. Kemudian yang dikurung merah di kiri bawah, ini sesuai tingkat umur ya. Jadi umur-umur produktif ya, antara 20 sampai 60 tahun ini. Kalau kita rata-ratakan, malah angkanya di bawah 1% malah. Jadi sangat rendah tingkat kematiannya. Mungkin bapak-bapak yang ada ikut video conference ini, mungkin pasti semua umur produktif. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya ini sepertinya antara 20-29 ini. Ya, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya ya. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, incubation periodnya dia lebih panjang. Jadi masa dia menebeng istilahnya sampai muncul gejala itu cukup panjang dia. Jadi orang-orang masih bisa jalan-jalan, masih bisa bepergian, bisa ke mall. Nah, itu berbahaya. Nah, dan yang paling penting adalah dari virus ini adalah speed of spread. Jadi kecepatan dari penularannya yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis saudara-saudara coronanya yang lain ini. Nah, jadi ini yang mesti kita concern. Jadi bukan angka kematiannya. Maksudnya kalau umur-umur muda seperti yang saya sebutkan tadi itu, masa-masa produktif itu, dia akan tidak mengkhawatirkan. Nah, pencegahan penularan bukan semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Nah, jadi goal-nya bukan melindungi diri. Ini bedanya penyakit COVID ini dengan penyakit yang lainnya. Bukan masalah melindungi diri saya, masalahnya adalah orang-orang di sekitar yang rentan. Misalnya apa? Saya terinfeksi, tidak ada gejala, mungkin fit mungkin. Kemudian saya pulang, anak saya balita, saya membawa oleh-oleh. Kemudian bapak saya yang umur 60, kakek neneknya di rumah yang umur 60-70. Nah, kalau mereka terinfeksi, ceritanya akan menjadi berbeda. Karena pada umur balita khususnya dan umur di atas 60 tahun, risiko fatalitasnya meningkat.
Ini saya buat pengelompokan risikonya ya. Nah, ada penularan kelompok dengan penularan risiko rendah. Siapa saja ini? Oh, orang yang berkomitmen stay home. Misalnya sejak virus ini dianggap pandemik, orangnya betah tinggal di rumah. Dan mungkin sembakonya cukup untuk tinggal di rumah. Jadi konsisten stay home. Kemudian orang yang kakek nenek, anak-anak yang tidak sekolah karena sekolah ditutup. Jadi ini menjadi risiko sangat rendah untuk menularkan. Kemudian yang lainnya lagi, kalau satu kelompok atau komunitas sudah dilakukan tes dan hasilnya negatif, jadi tidak berpotensi menularkan. Kemudian itu kelompok satu. Kelompok kedua adalah risiko yang penularannya tinggi. Jadi risiko penularannya tinggi, misalnya orang yang sudah terinfeksi tetapi tidak menimbulkan gejala, atau positif tetapi gejalanya ringan, atau positif dengan gejala yang paling berat. Nah, kalau dilihat dari ini, kalau yang paling berpotensi menularkan ke komunitas ya ini, karena sama juga artinya masih mobilisasinya bagus, merasa sehat, seperti itu. Nah, kalau seandainya cuma ada dua kelompok ini, kalau ada dua kelompok ini saja, COVID itu akan mudah diputus. Nah, masalahnya tidak dua kelompok ini saja yang ada, tetapi ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga, nah, ini penularan risiko sedang. Ini kenapa saya bikin latar belakang abu-abu? Karena ya memang ini kasus abu-abu. Jadi ini adalah orang-orang yang berisiko tertular dan berisiko menularkan. Tetapi kita belum bisa memasukkan mereka itu dalam kelompok risiko rendah dan risiko tinggi. Karena konsepnya tadi kalau sudah terpisah, risiko rendah, risiko tinggi terpisah, aman. Yang risiko tinggi diisolasi atau karantina, yang risiko rendah boleh beraktivitas, pasti tidak terjadi penularan. Nah, masalahnya adalah kelompok yang di tengah ini. Siapa yang kelompok di tengah ini? Saya termasuk salah satunya, kan gitu. Karena saya sebagian besar tenaga medis atau bisa dibilang hampir semua ya, karena berisiko. Nah, ini ada istilah OTG, ODP, PDP. Ini adalah kelompok yang ada di kota abu-abu ini. Nah, kenapa sih ini saja yang punya istilah, kelompok ini saja yang punya istilah OTG, ODP, PDP? Karena memang goal kita adalah untuk menyisihkan, melakukan screening atau penapisan biar bisa mengelompokkan kelompok ini ke kiri atau ke kanan. Nah, ini ada istilah OTG ya. Istilah OTG adalah orang tanpa gejala. Jadi orang tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tetapi ada riwayat kontak dengan kasus yang positif. Seperti saya bilang tadi, saya contohnya saya tenaga medis, mudah kontak dengan pasien dengan kasus konfirmasi sudah tes COVID gitu misalnya, tapi tidak ada gejala. Kemudian yang kedua adalah ODP, ada gejala ringan, tetapi belum dipastikan dengan tes atau pemeriksaan laboratorium. Misalnya gejalanya apa? Ya, yang mengikuti tadi, batuk, pilek, demam, tetapi belum dilakukan tes, seperti itu. Kalau PDP, ini gejalanya lebih berat, terutama sesak napas ya. Tapi belum dilakukan tes juga. Jadi, goal-nya dari pengelompokan ini adalah untuk memecah yang kelompok tengah ini, biar bisa dibawa ke kiri. Kalau dia masuk kelompok kiri, bebas. Kalau dia masuk kelompok kanan, isolasi, seperti itu. Nah, jadi goal-nya seperti ini ya. Saya bikin kotak hijau yang aman, kotak merah yang berpotensi menularkan. Nah, ini ya istilah tadi ya. OTG, ODP, PDP, mungkin tidak usah ada dihafal yang seperti ini. Saya juga di awal-awal sangat susah ini menghafal ini. OTG, orang tanpa gejala. ODP yang seperti yang saya jelaskan. Orang dalam pemantauan. Memang istilahnya mirip-mirip ini, pasien dalam pengawasan. Kalau bapak-bapak di sini mungkin banyakkan ODP nih. Orang dalam pemantauan istri mungkin ya. Ya, jadi ini adalah kelompok tengah ya yang saya tunjukkan ini OTG, ODP, PDP. Jadi karena penanganannya berfokus pada
kelompok yang risiko sedang yang saya bikin ditunjukkan slide tadi. Nah, apa yang dilakukan untuk menyingkirkan ke kiri dan ke kanan, memasukkan ini kelompok yang berisiko atau tidak berisiko? Yang dilakukan adalah screening atau penapisan. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu pertama riwayat kontak. Kemudian gejala, ada gejala atau tidak. Kalau ada gejala, lanjutkan dengan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh. Kalau demam bagaimana? Kita nggak tahu kalau dia demam itu COVID atau tidak. Sehingga kita masukkan dulu ke kelompok yang harus diperiksa. Seperti itu. Jadi, sehingga ada sering mengeluh, oh padahal anak saya demam berdarah kok diperiksa COVID. Seperti ini jawabannya. Karena kita tidak tahu dia itu COVID atau demam berdarah saja atau demam berdarah campur. Seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah dengan tes cepat atau rapid. Rapid itu artinya cepat kan seperti itu ya. Kemudian ada tes swab atau PCR. Nah, ini mungkin kalau lihat di sosial media ini kontroversi ini rapid PCR, rapid PCR. Sebenarnya sih yang menjadi gold standar atau baku emas dari pemeriksaan COVID ini mengatakan orang positif atau negatif adalah PCR. Jadi yang diumumkan jumlahnya setiap hari itu harus dari pemeriksaan PCR. Jumlah orang-orang yang positif baru, itu pasti dari PCR. Kemudian tes rapid, untuk apa sih ini buang-buang uang? Seperti itu. Sebenarnya secara ini, ya kalau bilang buang-buang uang, memang kan banyak yang negatif juga dari sini. Maksud saya begini, ini tes cepat atau rapid ini seperti jaring, jadi kita jaring semua. Setelah kita, seperti nangkap ikan dah, setelah kita jaring, nah kita pilih ikan mana yang mau kita ambil seperti itu. Sama dengan kasus COVID ini. Jadi semua orang kita jaring, nanti kita lihat siapa sih yang berisiko. Oh dia ternyata seperti klaster pasar Kumbasari kemarin, ternyata ada riwayat ke Kumbasari, gini-gini. Itu baru dilanjutkan dengan tes swab atau PCR. Mungkin kalau gitu ngapain di rapid PCR aja semua langsung untuk nyaring. Di negara-negara maju dan kaya, itu sudah dilakukan. Memang PCR. Karena sebenarnya PCR ini kalau dibandingkan rapid, biayanya sekitar 10 kali lipat dari rapid. Jadi, kenapa rapid masih dipilih? Karena memang iritnya. Kemudian kedua, PCR di tempat kita, di negara kita masih memerlukan sekitar 3-5 hari. Tapi kalau rapid, dalam 15 menit sampai 2 jam sudah bisa selesai. Gitu. Jadi, rapid tidak bisa dijadikan sebagai baku emas pemeriksaan, menentukan orang menderita atau tidak, tetapi bisa digunakan untuk menyaring atau screening. Nah, cara penularan ya, ini cara penularan dari orang sakit menular ke orang sehat, kan itu konsepnya ya. Nah, menularnya bagaimana? Bisa dengan cara langsung, bisa dengan cara tidak langsung. Nah, cara langsung bagaimana? Nah, cara langsung, misalnya melalui droplet ya. Droplet itu percikan yang keluar dari saluran napas, bisa dari mulut, dari hidung, seperti itu. Misalnya bagaimana? Dengan batuk, dengan bersin, seperti itu. Atau bicara ya. Orang bicara jadi hujan lokal, seperti itu. Kemudian dari bersalaman. Nah, bersalaman ini tidak menularkan virus sebenarnya. Maksudnya dengan salaman langsung, virus tidak langsung menular, tetapi tinggal di tangan. Nah, masalahnya adalah kalau orang punya tangan, tidak ada orang yang tidak menyentuh wajahnya, gitu konsepnya. Bahkan ada penelitian mengatakan rata-rata orang menyentuh wajahnya 16 kali dalam 1 jam. Gitu. Jadi, saya juga bingung ada orang meneliti seperti itu. Kemudian dengan ciuman. Maksudnya ciuman yang budaya cipiki-cipika itu maksudnya. Bukan ciuman, kalau ciuman itu ya pasti lebih berisiko sebenarnya. Cuman kan milih-milih. Milih-milih juga ya. Nah, maksud saya ciuman, ada budaya cipiki-cipika. Kalau saya baca di berita-berita, misalnya seperti di Italia kan, budaya mereka cium pipi kiri, cium pipi kanan ya. Itu disinyalir menjadi kontribusi juga terhadap penyebab tinggi dan cepatnya penularan pertama kali di Italia.
Nah, kemudian cara tidak langsung, di mana penularannya melalui benda-benda, peralatan, misalnya kalau di hotel ya, misalnya orang sakit, kemudian bisa bersin atau batuk atau menyentuh bibirnya, kemudian setelah itu menyentuh gagang pintu, menyentuh mouse atau keyboard, kemudian ngeplas di toilet, ngabsen gitu misalnya, atau kontak di gelas ini tidak dicuci, itu juga bisa menjadi sarana penularan ke orang sehat. Jadi ini diingat ya, penularan langsung, penularan tidak langsung, karena ini akan menjadi konsep berikutnya sebagai dasar dalam penyusunan SOP-nya. Cara pencegahannya bagaimana? Nah, seperti saya ulang lagi nih, orang sakit, dia batuk gitu, jadi keluar droplet, atau bicara keluar droplet, atau menutup menyentuh bibirnya atau hidungnya. Kemudian ini ada orang sakit, gambarnya agak aneh ya. Sebenarnya saya bikin gambar mata, hidung, dan mulut. Gitu. Karena kenapa? Karena pintu masuk dari virus bukan COVID saja ya, semua yang berhubungan dengan penyakit saluran pernapasan itu pintu masuknya dari mata, hidung, mulut. Itu konsep utamanya ya. Mungkin ada peneliti-peneliti yang mengatakan COVID menular lewat cairan sperma, COVID menular lewat cairan feses, seperti itu. Itu mungkin saya skip saja ya. Jadi karena kita berbicara di komunitas ini ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi itu barangnya tidak akan berceceran di tempat umum ya. Jadi kayaknya harusnya relatif tidak berkontribusi. Kemudian ini alat-alat di hotel ya, misalnya ada piring, ada sendok, kemudian pintu, gagang pintu, kemudian tombol di lift, ini rail, bahkan absen ya, absen staff, gelas, toilet, misalnya di front office yang masih registrasi dengan kertas, nulis dengan pulpen, itu berisiko juga. Kemudian ini, dari uang juga bisa menular. Jadi kalau misalnya masih transaksinya dengan cash, nanti mungkin harus shifting atau harus bergeser dengan mencari metode lainnya untuk pembayaran. Jadi seperti remote, tombol telepon gitu di kamar, itu mungkin nanti akan menjadi fokus perhatian, terutama untuk teman-teman yang di housekeeping ya. Orang sakit, barang-barang, orang sehat, kan gitu. Nah, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, ini saya ambil foto rambu-rambu lalu lintas, dilarang keluar. Artinya apa dilarang keluar? Dropletnya dilarang keluar, kan gitu. Bagaimana caranya? Misalnya kalau batuk, lagi sakit batuk, tutup dengan tisu. Atau kalau tidak ada tisu, dengan menutup dengan bagian siku dalam. Seperti ini ya, seperti di gambar ya. Kemudian ditutup dengan masker. Jadi kalau bicara seperti itu, jadi itu akan mengurangi penyebaran droplet. Dengan menjaga jarak. Orang yang sakit, misalnya batuk, lagi ngumpul dengan teman kerja atau dengan tamu hotel, berpindah, menjaga jarak dengan mereka, sehingga dropletnya tidak menyebar di kumpulan teman-teman kita tersebut. Itu dilarang keluarnya ya, sekarang dilarang masuk ke orang sehat. Bagaimana caranya? Tetap jaga jarak, sehingga dropletnya jauh dari orang yang sehat. Kemudian kembali nih ke pintu masuk. Pintu masuknya apa sih? Mata. Oh, kalau mata pintu masuknya muncul face shield. Jadi berupa kertas bening atau plastik bening, atau ada yang dengan akrilik atau mika untuk menutup, untuk menghalangi percikan droplet mengenai mata. Kan itu. Kemudian kedua, kalau hidung dan mulut bagaimana? Oh, jawabannya masker. Nah, kenapa muncul masker? Karena pintu masuknya adalah hidung dan mulut. Jadi masker ini berguna untuk menutupi hidung dan mulut, seperti itu. Kemudian dilarang menyentuh hidung, menyentuh mata, di mana ini sebenarnya kalau dari cerita penelitian tadi itu, yang rata-rata orang menyentuh bagian wajahnya 16 kali, ini hampir mustahil menurut saya. Tapi kalau dengan mengurangi frekuensi, mungkin akan mengurangi risiko penularan juga. Sehingga
alternatifnya adalah mencuci tangan teratur. Jadi mencuci tangan muncul, masker muncul, termasuk mencegah keluar iya, mencegah masuk iya, seperti itu ya. Kemudian ketiga ini, dilarang keluar, dilarang masuk, nah dilarang parkir. Apanya yang dilarang parkir? Virusnya biar tidak parkir di ruangan pasien. Bagaimana caranya biar tidak parkir? Dibuka jendelanya, biar keluar. Artinya dibuka ventilasinya, biar keluar. Kalau dia di udara di dalam ruangan. Kalau parkir di real bagaimana? Oh, teman-teman housekeeping akan datang membawa disinfektan. Jadi disemprot, didisinfeksi, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, di sini adalah dasar secara umum. Nanti kita menentukan apa sih yang step-step atau ide yang akan kita keluarkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Dan tim kerja. Sehingga ide ini artinya pancingan ini saya buat sehingga nanti Bapak Ibu sendiri menyesuaikan, beradaptasi sendiri dengan lingkungan kerjanya, unit kerjanya yang di departemennya. Nah, panjang lebar yang kita bicarakan tadi itu cuma sebenarnya pembahasan mengenai cuci tangan, masker, physical distancing, disinfection, kemudian etika batuk, dan saya tambahkan ini room ventilation ya, ventilasi ruangan, karena kita berbicara berhubungan dengan ya sewa ruangan. Memang hotel kan konsep bisnisnya bisnisnya di sana ya, di ruangan ya. Nah, jadi itu tahap pertama ya. Jadi kenapa sih cuci tangan, masker, physical distancing? Tiap hari dengar himbauan seperti itu ya. Dikasih himbauan aja ya. Seperti itu. Jadi yang tadi itu adalah alasannya kenapa muncul ini, kan gitu. Nah, ini saya bahas sekilas-sekilas saja ya mengenai yang tadi ya. Mengenai hand washing, cuci tangan dia ada dua ya. Membersihkan tangan ada dua. Dengan dicuci atau dengan sanitizer. Nah, dengan kondisi penularan seperti sekarang ini, kondisi pandemik seperti ini, risiko penularannya meningkat. Sehingga ya frekuensi cuci tangan lebih sering. Dengan air mengalir dan sabun cair ya. Sabun cair kalau bisa ya. Tapi kalau tidak ya sudah sabun itu yang keras itu enggak apa-apa juga. Jadi durasi mencuci tangan sekitar 40 sampai 60 detik. Jika terlihat kotor sekali ya cuci tangan. Kemudian pilihan kedua adalah hand sanitizer. Kenapa sih ini kedua, kan begitu nanti pertanyaannya. Nah, hand sanitizer ini yang direkomendasikan adalah alkohol 70-80%. Kemudian ini jika tidak ada fasilitas air dan sabun boleh pakai hand sanitizer. Jadi kalau di di warung-warung, toko-toko retail itu dijual hand sanitizer yang kecil-kecil, bisa dikantongin itu. Jadi taruh di kantong, di tas, seperti itu bisa. Nah, jadi kalau saya lebih menyarankan hand washing. Karena sabun itu lebih bersahabat ya untuk kulit. Jadi risiko alergi, risiko iritasi itu jauh lebih kecil daripada alkohol. Nah, pengalaman saya mungkin salah satu yang termasuk sering pakai alkohol ya. Karena kerja di UGD, tangan itu ya tidak kotor, tidak benar-benar kotor, berisi kotoran yang terlihat. Jadi sering menggunakan alkohol. Dengan menggunakan alkohol biasanya kulit lebih gampang iritasi dia. Lebih gampang gatal-gatal biasanya. Nah, ini konsepnya, konsep cuci tangan ya. Jadi tangan itu kalau kita identifikasi, dia ada telapaknya, ada permukaannya, kemudian ada sela-selanya, ada ujungnya, dan ada jempolnya. Itu 6 bagian terpisah yang mesti kontak dengan air dan sabun saat mencuci tangan. Sehingga ada 6 langkah step cuci tangan ya. Ini dari Kemenkes ya. Jadi ini digosok telapaknya. Kemudian setelah digosok telapaknya kurang lebih 10 detik, punggungnya digosok dengan telapak satunya, kemudian satunya lagi bergantian ya. Setelah itu sela-selanya, seperti yang saya bilang tadi, sela-selanya digosok.
kemudian ujung jari, ini ujung jari juga digosok, dan jempolnya digosok ya. Jadi seperti itu. Ini mesti dicoba dan dibiasakan. Tidak mungkin dengan saya tunjukkan gambar sekali ini langsung bisa semua. Karena yang penting ini menjadi kebiasaan. Terus penggunaan masker seperti yang tadi ya, tujuannya apa? Mencegah dropletnya keluar pada orang sakit dan mencegah masuk pada orang yang sehat. Seperti itu ya. Jika tidak, idealnya itu masker bedah yang disarankan. Dia tipis, droplet sulit masuk, tapi udara cukup bisa masuk. Jika tidak ada, masker kain cukup. Dia akan membantu untuk mengurangi penyebaran droplet, jaraknya berkurang dia. Misalnya orang bersin dengan ada penghalang itu kan otomatis lebih pendek jarak dropletnya. Kemudian jumlah juga tidak terlalu banyak menyebar. Nah, jangan menggunakan masker N95. Masker N95 ini masker yang sangat rapat. 95% bakteri maupun virus bisa disaring oleh masker ini. Tetapi udara yang masuk juga sedikit berkurang gitu. Jadi apalagi bekerja atau berolahraga pakai N95 ini bisa biru wajahnya karena kekurangan oksigen. Seperti itu. Jadi di rumah sakit pun kita tidak rutin menggunakan N95 ini. Hanya pada tindakan-tindakan tertentu saja, terutama yang berhubungan dengan tindakan yang mengubah-ubah sarang COVID. Nah, di mana sarang COVID? Di saluran napas. Misalnya apa? Misalnya di saat operasi, dokter anestesinya akan memasukkan selang bantu pernapasan. Wajib menggunakan masker N95. Dokter gigi juga yang menangani bagian mulut pasien. Wajib juga N95. Seperti itu. Terus dokter yang mengambil sampel swab tenggorokan harus N95. Pembatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial. Aduh, ini pembatasan interaksi fisik aja ya. Kalau pembatasan sosial, saya lebih prefer pembatasan fisik ya. Pembatasan sosial nanti lain ceritanya. Ini Bapak Ibu dengan saya ini kan kita hubungan sosial sekarang ini, tidak boleh dibatasi. Nah, kemudian ada yang bilang mengatur jarak 1 meter untuk membatasi fisik. Ada yang bilang 1,5. Ada yang bilang 6 feet atau 6 kaki. Pokoknya gini aja, kalau bisa menjaga jarak, semakin jauh semakin bagus, gitu aja prinsipnya. Gitu. Jadi, jika sakit, tinggal satu rumah dengan keluarga yang sakit, bagaimana? Hindari interaksi langsung ya. Kalau sekarang kan ada multimedia macam-macam, ada WhatsApp yang tidak memerlukan pulsa, ada ya macam-macam lah pokoknya. Mungkin memang lucu sih ya, nelpon di kamar sebelah, nelpon gitu misalnya lucu. Tapi kalau misalnya ada risiko, itu salah satu alternatif untuk mengurangi risiko. Kemudian menunda kegiatan bersama atau berkumpul ya. Hindari menggunakan transportasi publik. Kalau di Bali sih kita relatif tidak ada ya transportasi publik seperti MRT, bus itu tidak ada. Memang di sana risiko penularannya paling tinggi. Kalau di negara-negara maju, mereka itu transportasi andalan mereka. Terus kalau tidak benar-benar penting, hindari bepergian keluar kota atau keluar negeri. Kemudian ini tadi etika batuk ya, jadi gunakan tisu. Jika tidak ada tisu, tutupi dengan lengan bagian atas. Jadi seperti ini gambarnya. Disinfektan, jadi ini membersihkan secara berkala benda-benda yang kita perkirakan kontak dengan orang. Misalnya seperti ini, perabotan rumah, gagang pintu. Di awal-awal kita kan semprot semua itu, sampai jalan raya pun disemprot, tapi sekarang kan sudah tidak ya. Itu tidak apa-apa, memang itu ekstra ekstra safety itu di awal, karena kita belum pelajari bagaimana karakternya, jadi kita tembak aja gitu seperti itu. Tidak apa-apa, tapi sekarang kan sudah berubah, jadi kita pilah-pilah di gagang pintu, di tempat-tempat umum, restoran mengelap mejanya seperti itu. Jadi lebih efisien ya sekarang ya.
Ini ada beberapa jenis disinfektan yang saya coba screenshot saja ya, saya share karena saya tidak familiar juga dengan semua ya. Tapi bagian-bagian yang atas ini kayak larutan pemutih, larutan klorin, karbol, pembersih lantai. Ini mereknya di belakang ya seperti Baiklin, Kaporit, Wipol. Mungkin sebagian besar dari kita memakai ini ya. Nah, kalau yang diamin, peroxide ini saya tidak familiar dengan ini. Tapi sebenarnya untuk virus corona ini mereka tidak terlalu kuat juga sebenarnya. Dengan ini pun sebagian besar, kalau kita, saya lupa yang mana ini. Salah satu kalau kita lihat di kemasannya itu ada ampuh membunuh virus, ada virus corona, ada seperti itu. Jadi memang virus corona sudah dari dulu diidentifikasi. Itu coba sekarang bermutasi ya, bisa pada manusia dia menimbulkan gejala. Nah, implementasi dalam perhotelan bagaimana? Nah, ini bisnis perhotelan dengan rumah sakit ini kan mirip-mirip ya alurnya ya. Jadi kita berhubungan dengan banyak orang-orang yang di kolom abu-abu tadi itu di hotel bakal banyak, di restoran bakal banyak, di rumah sakit juga banyak seperti itu. Jadi tantangannya sama, sehingga precaution atau pencegahannya dengan rumah sakit sama gitu. Nah jadi kebetulan saya di bagian K3 di rumah sakit. Nah, berhubungan dengan ini. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing ya di hotel, misalnya ada masukan untuk saya bagus akan saya berterima kasih sekali untuk itu. Nah, kita lihat polanya dulu ya. Di hotel itu seperti apa sih? Ada apa sih di sana? Ada staff, kemudian ada tamu, mungkin ada vendor juga, atau ada yang ngantor-ngantor logistik, atau apa misalnya ada driver gitu misalnya yang berkunjung atau menunggu di depan hotel menjemput tamunya. Jadi ada banyak orang di sana. Sehingga potensi penularan terjadi antar staf dengan staf, antar staf dengan tamu, dengan vendor seperti itu. Kemudian di sana ada fasilitas dan alat-alat. Apa yang dilakukan untuk mencegah atau untuk mengurangi penularan lewat alat-alat ini kan seperti itu. Nah, ini saya bikin panahnya ya. Sebenarnya panahnya bisa mengarah kemana saja ini bolak-balik juga ya. Jadi seperti ini gambarnya. Kemudian, nah kalau dengan melihat gambar tadi itu, nah setiap Bapak Ibu yang bekerja di departemen masing-masing nanti diharapkan bisa mengidentifikasi. Oh, di tempat saya Pronopis ya, saya berhubungan dengan banyak tamu. Oh, saya juga berhubungan dengan orang yang jaga 5 orang gitu misalnya. Banyak kan ya 5 orang. Saya berhubungan dengan teman saya. Oh, berarti kalau seperti itu, apa saja metode pencegahan penularan yang harus saya lakukan? Tadi kan ada sudah di atas metode apa saja pencegahan penularannya. Di security bagaimana? Di housekeeping bagaimana? Di sales marketing atau dengan back office bagaimana seperti itu. Nah, dasar dari pembuatan SOP itu adalah dengan bagaimana sih rumus kontrol terhadap bahaya seperti itu. Jadi hierarchy of control. Jadi ini adalah step-step dalam pengendalian bahaya. Nah, bahaya itu apa saja? Ada kimia, biologis, fisika seperti itu. Nah, sebelumnya kita banyak berhadapan dengan bahaya fisika kan seperti itu. Ada beberapa bagian berhubungan dengan kimia. Kimia itu kayak bahan-bahan yang tadi disinfektan itu termasuk kimia. Nah, saat ini kita berhubungan dengan bahaya atau hazard dari biologis. Nah, stepnya bagaimana? Sama. Jadi elimination, substitution, engineering controls, administrative controls, dan PPE. PPE ini APD kalau bahasa Indonesia ya. Personal Protective Equipment. Nah, kita mulai dengan elimination. Elimination ini adalah penghilangan. Apanya yang dihilangkan kan seperti itu. Pertama, kalau bisa virusnya dihilangkan. Bagaimana caranya? Kalau seperti demam berdarah, rabies, seperti itu sumber virusnya dihilangkan. Misalnya anjingnya yang liar, yang tidak bisa dikendalikan dibunuh. Nyamuknya dibunuh, seperti itu ya. Kalau ini masalahnya adalah menular dari manusia ke manusia. Jadi tindakan seperti itu tidak bisa dilakukan ya.
Jadi membunuh, yang menularkan tidak bisa. Nah, kemudian hilangkan virusnya kalau misalnya di permukaan tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Kemudian kalau di barang-barang, kontak di barang-barang dengan disemprot disinfektan. Kemudian yang kedua, misalnya dengan, ini cuma sebagian aja nih ya, apa yang terlintas di pikiran saya gitu. Nanti ini cuma saya ingin men-trigger atau memancing Bapak Ibu nanti biar kreatif mencari apa sih di tempat di departemen saya, apa sih yang harus saya hilangkan seperti itu. Kemudian hilangkan staf yang berisiko. Hilangkan maksudnya adalah kalau misalnya hotel baru buka sebagian, itu misalnya. Staf yang berisiko itu siapa sih? Oh, yang berumur. Seperti tadi umur di atas 50 atau 60. Mungkin dihilangkan dari hotel, jadi stay home. Kemudian yang mempunyai penyakit bawaan, sama juga eliminasi dari hotel, stay home. Artinya biar tidak berisiko tertular. Nah, mudah-mudahan dengan stay home juga tetap dibayar ya, paling tidak gaji pokok ya. Kemudian tamu yang berisiko dihilangkan. Dihilangkan maksudnya di screening di depan. Setelah di screening, kalau ada gejala bagaimana? Kan tidak boleh masuk ke ruangan, ke kamar atau ke hotel, biar tidak menulari semua orang yang ada di dalam hotel. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada tamu berisiko, disarankan atau diarahkan ke tempat pelayanan kesehatan, biar di sana dilakukan pemeriksaan lebih komprehensif. Gitu ya. Di mana? Ya di BMC Kuta, boleh. Jadi, pesan sponsor sedikit ya. Kemudian, hilangkan apa lagi? Hilangkan barang-barang yang berpotensi membantu penularan. Kalau biasanya kita ke hotel di di meja ada pernak-pernik seperti itu, ada mainan warna-warni untuk anak-anak yang cukup menggoda. Bagus memang itu, tapi pada masa pandemik ini itu berpotensi menjadi tempat, kalau dari gambar di atas tadi itu menjadi tempat parkirnya virus COVID ini gitu. Nah, saya lanjut yang kedua, substitusi. Substitusi ini nama penggantian ya. Misalnya, kalau seorang marketing atau back office, gimana ya caranya biar saya tidak kontak dengan teman-teman atau tidak kontak banyak dengan tamu? Nah, bisa work from home. Kalau memang bisa, misalnya bisa diakali dengan work from home. Atau bisa mengembangkan digital marketing. Bisa dengan seperti sekarang, video conference. Ini adalah salah satu metode kita untuk mensubstitusi metode yang biasa kita lakukan sebelumnya. Kemudian substitusi lainnya apa? Barang-barangnya disubstitusi. Misalnya, gagang pintu untuk membuka pintu. Eliminasi tidak bisa. Kalau itu dieliminasi, tidak bisa buka pintu. Seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah disubstitusi. Misalnya dengan pemasangan sensor gerak. Jadi tidak kontak dengan pintu, orang sensor, terus pintunya sudah terbuka. Di mal-mal sudah seperti itu ya. Kemudian substitusi apa lagi? Pembayaran. Misalnya uang cash diganti dengan uang elektronik. Atau misalnya dengan transfer bank. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, engineering control. Engineering control ini adalah memanipulasi bangunan, area, seperti itu. Jadi tempat kerja misalnya, kalau berdekatan, dipasang skat. Sehingga dropletnya tidak loncat ke kiri, ke kanan, atau ke depan. Kemudian memasang ventilasi terbuka. Ventilasi itu kan ada dua ya, tertutup dan terbuka. Yang terbuka itu lewat jendela, jadi angin fresh masuknya. Yang tertutup itu dengan AC, jadi tidak ada angin luar yang masuk, tapi angin AC-nya yang berputar. Gitu. Kemudian ada pemasangan lampu ultraviolet. Ini katanya lampu ultraviolet ini mampu membunuh virus. Sebenarnya dari harganya juga tidak terlalu mahal sebenarnya ini. Cuman belum terlalu banyak sih orang yang menerapkan ini. Berikutnya adalah kontrol administratif. Jadi administratif ini berhubungan dengan kertas-kertas, peraturan kan seperti itu ya. Misalnya pembuatan SOP. Misalnya pengaturan jadwal kerja. Misalnya dengan mengatur alur. Misalnya Pak tamunya, dulu kalau misalnya jam check-in jam 12 sampai jam 2, numplek tamunya jam segitu, sekarang dibikin lebih panjang sehingga bisa bergantian. Itu salah satu administratif control. Banyak sebenarnya ada. Kemudian PPE
atau APD ya, ini yang umum ya. Jadi ada masker, face shield, glove biasanya di rumah sakit ya. Mungkin kalau di hotel yang fokus menggunakan glove ini yang diutamakan prioritas itu di teman-teman di housekeeping ya. Termasuk boot juga ini melindungi kaki. Mungkin kalau boot ini mungkin untuk teman-teman di laundry ya, Caca ya. Apron ini seperti celemek. Jadi untuk bahannya dari plastik. Kalau kalau di rumah sakit tim kami menggunakan staf administrasi. Jadi untuk mencegah percikan droplet dari pasien. Kemudian baju hazmat. Baju hazmat ini singkatan dari hazard material. Hazard itu bahaya, material itu bahan. Jadi hazmat itu bajunya bapak-bapak pemadam kebakaran itu termasuk hazmat itu. Tapi materialnya apa? Materialnya fisik, panas gitu. Jadi dia didesain khusus untuk mencegah terbakar oleh panas seperti itu. Kalau hazmat untuk COVID apa? Nah itu yang biasanya yang putih-putih yang kalau anak saya bilang itu kayak pocong itu loh Pak gitu dia. Jadi itu hazmat dia desain biar tidak tembus oleh droplet seperti itu. Nah, ini ya konsepnya ini. Nanti ini dasar dari pengembangan. Nah, berikutnya ini mungkin ini yang saya ingat dan yang saya tahu saja ini ya. Pastinya kalau seperti ini security, pasti bapak-bapak security lebih tahu ya lingkungan kerjanya seperti apa, bekerja dengan siapa gitu. Tapi ini dan ini dari pengalaman di rumah sakit juga ya. Jadi security ini nih garda terdepan ini dalam penerimaan tamu. Nah, berfungsi sebagai screening awal. Dia men-screening orang ini boleh masuk, apa kita rujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi tetap menggunakan masker, kemudian hand sanitizer juga di depan tetap. Terus menggunakan face shield lebih bagus karena kontak dengan banyak orang. Area tempat bekerjanya mungkin sebaiknya perlu disediakan tempat cuci tangan atau sanitizer. Kalau misalnya hotel baru mau buka gitu misalnya biar pengeluarannya tidak terlalu besar, mungkin bisa dimulai dengan sanitizer dulu di beberapa tempat karena lebih murah dan lebih portable, lebih gampang dipindah-pindah. Nanti kalau sudah jalan, mungkin pilih tempat-tempat strategis itu dipetakan di mana sih orang banyak berkumpul, banyak pegang-pegang barang. Di sana dibikin wastafel untuk cuci tangan gitu. Kemudian di depan misalnya di security, pintunya dibiarin aja terbuka daripada dipegang-pegang seperti itu. Atau kalau bisa ya sudah Bapak security ini membawa disinfektan juga, taruh di mejanya, setiap ada tamu yang megang udah disemprot dibersihin seperti itu. Terus nah ini kalau ruangan terbuka bagus, jadi virusnya lebih lebih gampang hanyut ya dari ruangan tersebut. Kalau sudah hanyut, keluar, kena sinar matahari, virus ini tidak kuat. Katanya dengan sinar matahari, dia cepat mati. Pemeriksaan suhu tubuh. Jadi dicek, kalau dia lebih dari 37,5, rujuk ke pelayanan kesehatan. Ada yang bilang 37,5, 37,5, 37,4. Artinya kalau sudah demam, di atas 37 lah misalnya. Pokoknya minta dari tamunya ke pelayanan kesehatan biar diperiksa ulang. Jadi kita screening lebih ketat ya. Kemudian ada gejala demam, sakit tenggorokan, sesak, lemes, batuk, sama juga tetap disarankan ke fasilitas kesehatan. Kalau mungkin yang dekat, mungkin misalnya kalau di hotel ada punya in-house klinik, bagus. Kirim aja ke in-house klinik biar di-assess atau diperiksa ulang oleh dokternya. Kalau staf bagaimana? Kalau staf memiliki gejala tidak bekerja, terus rujuk ke fasilitas kesehatan. Tamu juga yang tadi ya, fasilitas kesehatan. Kalau pengunjung atau vendor atau supplier, jangan dikasih masuk ke area hotel. Dibatasi ya, strict ya. Nah ini di front office misalnya. Kembali ke piramid terbalik, segitiga terbalik tadi itu ya. Jadi pokoknya bayangannya dari sana. Jika memungkinkan, ini kan eliminasi yang tadi ya. Kalau dari piramida tadi itu ya.
Jika memungkinkan, staf yang tidak memiliki penyakit bawaan atau penyakit kronis, kemudian yang umur muda yang berjaga di depan ya. Kemudian jaga jarak antar karyawan, kemudian jaga jarak antara karyawan atau reception dengan tamunya. Seperti ini ya. Sediakan hand sanitizer. Jika memungkinkan, nah ini engineering control ini yang tadi ya, kalau dari piramida terbalik itu ya. Jadi memasang sekat akrilik seperti ini. Biayanya harusnya tidak terlalu mahal ini. Kemudian tandai jarak mengantri dan menunggu. Jadi ada yang di bawah dibikin kotak-kotak dengan cat, ada yang dengan plester ya, ada bentuk bulat, ada cuman garis-garis. Jadi untuk menjaga jarak untuk yang antri dan menunggu. Untuk menunggu ini di kursi juga kursinya diatur jaraknya lebih dari 1 meter. Kalau ada kursi yang panjang, misalnya beberapa tempat itu diisi selotip ya, selotip berwarna diisi silang-silang sehingga tidak diduduki ya, untuk menjaga jarak. Kemudian hindari memegang barang milik teman. Hindari memegang barang milik teman, ini agak aneh nih kalimatnya. Maksud saya, hindari memegang barang-barang yang biasa dipakai teman. Nah, misalnya ini, saya di reception misalnya bertiga, saya pasti punya pulpen sendiri gitu. Ya jangan dipegang pulpen saya gitu maksudnya. Misalnya ada komputer 2, satu orang menggunakan komputer karena ngetik di keyboardnya itu menjadi sarana perpindahan virus yang tadi itu seperti itu ya. Jadi apa ya, satu peralatan diminimalisir jumlah penggunanya kalau bisa ya. Kemudian dekontaminasi atau disinfeksi ya, disinfektan di meja, pulpen, kursi sebelum menerima tamu berikutnya. Nah, terus pemesanan kamar dengan online, ini kan substitusi masuk ya kalau dari piramida tadi itu ya. Jadi pembayarannya cashless, bisa di booking lewat online, transfer bank, kemudian e-money, dengan scan QR code kan bisa sekarang. Untuk mengisi form juga bisa online, bisa dari website. Yang gratisan ada Google Form, seperti itu bisa. Kemudian APD tetap. Ini APD kayaknya di mana-mana ini. Kemudian di restoran, cuci tangan pasti harus wajib disediakan ya. Kemudian minimalisir, kalau misalnya prasmanan ya, kalau kita berjalan, ngantri, itu kan banyak orang yang kontak dengan makanan ya. Mungkin pada situasi seperti sekarang, siapkan 1 orang saja di sana untuk melayani, sehingga tidak semua pengunjung kontak dengan makanan. Nah, orang tersebut tadi itu dilengkapi dengan APD, misalnya terutama masker dan pelindung wajah ya, face shield ya. Kemudian untuk meja, taplak meja mungkin dikurangi penggunaannya ya, atau rutin diganti. Mungkin bisa disubstitusi, kalau lihat piramida tadi itu ada kata substitusi ya. Yang biasanya kain udah diganti plastik aja. Setiap selesai bisa kita semprot dengan alkohol, dengan baik clean, aman. Kemudian peralatan makan dari tamu dicuci dengan air dan sabun. Kemudian antar meja diatur jaraknya. Jadi ini administratif kontrol ya yang tadi ya. APD tetap semua perlu ya. Baik dia staf maupun karyawan ya. Jadi masker, face shield, gloves seperti itu ya. Tetapi kalau ke restoran pakai masker nggak mungkin makan ya. Jadi pokoknya diatur-atur aja dah, nanti SOP-nya sesuai. Kayak gym misalnya. Kalau misalnya dianggap terlalu berisiko ya, atau ini tidak terlalu menjadi revenue stream-nya dari perusahaan, mungkin bisa dipertimbangkan ditutup. Eliminasi artinya ya. Jadi eliminasi sumber penularan. Jika memang harus buka, mungkin sediakan fasilitas untuk hand rub dan cuci tangan. Kemudian pokoknya pastikan bersih ya, diatur posisinya. Nah ini masker, glove, face shield ini mungkin agak sulit ini ya. Nah, cleaning dan housekeeping. Jadi konsepnya seperti tadi, barang-barang yang sering kontak dengan tangan didisinfeksi oleh teman-teman dari housekeeping ya. Biasanya pakai larutan alkohol 70-80%. Pokoknya ini dengan piramida terbalik tadi itu ya, konsepnya
dasarnya itu nanti disesuaikan dengan unit masing-masing gitu. Ini saya coba, ini pun saya tidak tahu ada berapa departemen di hotel ya, atau mungkin setiap hotel punya jumlah yang berbeda-beda departemennya gitu. Jadi kayak sales and marketing, other back office ini ya opsinya work from home, kemudian substitusi caranya seperti itu, tetap gunakan masker, hand wash kalau memang harus ke kantor atau ketemu orang. Nah, ini COVID-19, jadi apa namanya, note yang saya ingin saya tekankan dari slide di atas itu ya, COVID-19 merupakan penyakit infeksi virus dengan tingkat fatalitas yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi. Tetapi tingkat penularannya yang sangat tinggi. Ini yang mesti kita concern ya. Fokus dari penanganan COVID ini adalah di penularan, pencegahan penularan. Pencegahan penularan bukan untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, ini bedanya dengan penyakit menular seperti HIV. HIV kan kita tahu cara penularannya. Artinya itu akan mengenai orang yang memang ya nggak ngurus gitu. Saya nggak ngurus lah, kena HIV kena dah. Kalau ini nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa dalam artian kita yang fokus untuk melindungi diri, teman yang nggak fokus untuk melindungi kita seperti itu. Jadi ini adalah penyakit apa namanya yang penularannya tinggi sehingga kita bertanggung jawab melindungi komunitas kita masing-masing seperti itu ya. Prinsip pencegahan yang kita bicarakan tadi, biayanya tidak terlalu tinggi sebenarnya. Tetapi memerlukan adaptasi dan komitmen. Kita kan susah berubah ya. Suruh cuci tangan terus gitu ya. Cuci tangan terus makannya kapan gitu ya. Kemudian yang penting ini menjadi kebiasaan nanti ya. Masih banyak hal-hal yang perlu didiskusikan mengingat penyakit ini baru ya. Nanti bisa saja sebenarnya praktek-praktek praktisnya dia akan muncul dari orang-orang lapangan. Misalnya tuh dokter yang bertugas di lapangan, orang front office hotel yang bertugas di lapangan, dari sana kan ide-ide kreatif untuk pencegahan ini akan muncul banyak nanti. Nah, ini ada beberapa layanan di BMC ya. Harganya ini isi harga ini udah sebagian besar sudah turun si harganya ini. Nanti bisa dengan Mbak Emi ini ya. Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung. Nanti kalau waktu kita tidak cukup, boleh di email ya, di email ke atau WhatsApp boleh. Kita menyediakan layanan teleconsultation juga. Jadi telekonsultasi itu kan bisa lewat video call, bisa lewat chatting, bisa lewat telepon gitu. Dan free ya, gratis. Gratis, boleh siapa saja boleh menelpon gitu ya. Boleh menelpon atau boleh minta jadwal video call. Boleh chatting langsung, ada nanti ini bisa di-chatting, WhatsApp-nya ini bisa di-chat ya. Baik, jadi nanti ini kebetulan saya juga ada Dr. Natania di sini dari pengendalian infeksi rumah sakit. Saya senang nanti mungkin ada kalau berhubungan dengan infeksi-infeksi itu nanti akan di-backup oleh Dr. Natania nanti ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Emi ya. Ya, terima kasih Dr. Purna. Jadi, sebelum tadi kita lagi menyinggung sedikit tentang teleconsultation, jadi kan sekarang trennya kita menjaga physical distancing. Jadi untuk Bapak Ibu yang kebetulan dari Rama Beach Hotel, Rama Candidase, dan Ramayana yang semua bergabung mengikuti webinar hari ini, jadi kita ada yang namanya teleconsultation. Jadi biasanya kan kalau Bapak atau Ibu sakit datang ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter. Nah, kita punya program itu untuk yang KTP, KITAS dari 2018, biasanya kalau yang sakit dengan menunjukkan KTP datang ke BMC itu free, tapi mungkin belum banyak orang yang tahu ya Pak Oke ya. Jadi sejak 2018 itu, kalau punya KTP Indonesia, KTP pasti Indonesia ya, datang ke BMC itu free untuk konsultasi dengan dokter. Nah, seiring dengan berjalannya waktu di masa pandemi ini, kita meminimize kontak langsung antara pasien dan dokter. Jadi kita bisa dengan teleconsultation, caranya bisa booking melalui WhatsApp kami, di belakang saya nomornya, itu bisa booking melalui WhatsApp, kemudian nanti kami akan memberikan link Zoom-nya. Setelah mendapatkan schedule, dokter kami yang akan menelpon Bapak atau Ibu. Jadi konsultasinya bisa dari rumah. Itu sudah cukup. Tapi mungkin kadang ada pasien yang
dia harus perlu perawatan lebih lanjut. Kalau memang diharuskan datang ke rumah sakit, baru boleh datang ke rumah sakit. Tapi dengan teleconsultation, misalnya ada obat yang memang harus dikonsumsi oleh pasien, itu kita juga memberikan layanan antar ya, Dokter Purna ya. Jadi semua sekarang dipermudah. Kita tetap menjaga physical distancing, jangan sampai kita yang sudah disiplin, kita yang sudah sehat, melupakan physical distancing, akhirnya kita sendiri yang kena juga. Oke. Untuk rapid test mungkin saya jawab duluan. Rapid test harganya 350.000 Pak Oke. Tapi untuk harga hotel kita diskusiin nanti di luar webinar ya Pak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena pertanyaannya banyak, saya persilahkan kepada Dr. Natania. Silakan Dr. Natania. Oke, ini saya list dulu ya. Saya noleh bawah untuk lihat list pertanyaan dulu ya. Ada yang menanyakan mengenai AC. Saya nggak ngulang lagi pertanyaannya, cuma saya bantu jawab aja mengenai AC. Sebenarnya sudah ada penelitian yang mengecek apakah AC ini bisa jadi sarana penularan daripada coronavirus. Jawabannya AC-nya sendiri tidak, tetapi ini studi kasus. Studi kasus itu artinya sudah pernah terjadi kasus dan kasus ini dipelajari bahwa suatu restoran dengan ventilasi tertutup tapi dia ada AC dan ada exhaust-nya, kebetulan ada orang yang sakit tapi tidak punya simptom, dia makan di sana. Kemudian pada saat itu dia belum punya simptom, sekian hari kemudian dia punya simptom. Tapi pada saat dia nggak punya simptom, dia makan di restoran itu ber-AC. Nah, beberapa hari kemudian ketika dia sakit, beberapa harinya setelah itu, orang-orang yang duduk di sekitarnya juga mengalami keluhan, mulai mengeluarkan keluhan. Jadi saya rasa bukan salah AC-nya, tapi ventilasinya. Jadi AC itu kan bikin ventilasi di dalam ruangan itu buntu ya. Paling ditariknya hanya sama exhaust. Nah, jadi ventilasi udara di dalam. Nah, bukan berarti Anda nggak boleh menggunakan AC. Jadi kalau mungkin ruangan itu Anda gunakan untuk keluarga Anda sendiri, nggak apa-apa, namanya juga Anda tinggal bersama keluarga. Cuma ventilasinya yang harus diperbaikin. Ya, jadi bukan salah AC-nya, tapi ventilasi. Karena kebanyakan dari kita, kalau kita menyalakan AC, pasti ruangannya semua tutupin. Pasti jendela ditutup, pintu ditutup dengan harapan AC-nya dingin. Tapi kita nggak punya ventilasi. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya tentang cuci tangan. Cuci tangan itu sebenarnya cukup dengan sabun. Nggak harus khusus sabun, ada sabun deterjen, sabun antiseptik, sabun biasa. Sabun biasa cukup. Yang kita sarankan sabun cair. Kenapa? Kalau sabun batang itu kan biasanya ada resiko itu dipegang oleh banyak orang, ya. Jadi sabun cair yang memang kita rekomendasikan. Nah, oke. Terus saya pilih sebentar ya dulu pertanyaannya ya, yang cepat ya. Untuk sterilisasi kamar, bagaimana kalau pakai UV? Nah, sebenarnya memang dikatakan virus itu, jadi sinar ultraviolet itu sebenarnya bisa beraneka ragam. Sebenarnya kayak contohnya sinar matahari sendiri punya sinar ultraviolet. Jadi banyak ya jenisnya ya. Nah, dipercaya sinar ultraviolet memang bisa mempercepat inaktivasi virus. Cuma ultraviolet yang terlalu lama juga bisa menimbulkan dampak. Contohnya seperti kalau mungkin badan kita di bawah matahari terlalu lama, mulai jadi ngeflek sampai jangka lamanya bisa berpotensi kanker. Nah, bagaimana kalau ini dijadikan metode pembersihan ruangan? Nah, ini biasanya tergantung pada ruangannya seberapa besar, dan juga apakah seluruh tempat itu, pojok-pojok ruangan, bisa memperoleh sinar UV-nya. Jadi, kalau memang ternyata UV-nya dipasang di pojok A, maka pojok yang di seberangnya, katakanlah ruangannya segi 4 ya, pojok yang di seberangnya bisa tidak mendapatkan sinar itu, maka nggak berfungsi kegunaan sterilisasinya. Ya, jadi mungkin daripada disterilisasi dengan UV, mungkin alangkah baiknya dengan adanya pembersihan ruangan.
ya, entah itu dengan disinfektan, dielap, mungkin seperti contohnya mouse atau keyboard, gitu, daripada sterilisasi. Oke, terus apakah ada standar untuk hand sanitizer? Ya, memang yang Anda lihat biasanya banyak ya yang oh ini hand sanitizer-nya alkoholnya sekian persen, alkoholnya sekian persen. Yang disarankan memang alkoholnya minimal 70 sampai 80%. Mungkin banyak yang tidak menuliskan komposisi, atau ada yang pernah saya lihat juga menuliskan komposisi alkohol 40%, itu saya rasa kurang berguna untuk membunuh dalam artian virus dan bakteri gitu. Tapi kalau saya disuruh milih nih, alkohol atau air mengalir dengan sabun cuci, saya milih sabun. Ya, karena paling bagus adalah sabun. Oke. Oke. Terus ada yang tanya kalau penggunaan masker untuk pool attendant. Nah, dalam hal ini sebenarnya karena ini urusannya sama chemical ya, jadi yang ekstrim klorin dan segala macam, saya rasa ini bukan masalah kenapa sih tadi disarankan oleh Dr. Wainpurna untuk memakai masker. Sebenarnya kan untuk mencegah droplet. Droplet tuh kayak percikan, kalau mungkin bahasa awamnya sesuatu yang muncrat. Nah, kalau klorin kan nggak ada yang muncrat, kan lebih pengaruh kepada baunya yang ekstrim, jadi gasnya. Jadi saya rasa penggunaan maskernya adalah masker yang bisa mentolerir gas. Ya, kalau masker bedah biasa tetap nggak bisa. Kalau ada bau, bau kentut ya tetap Anda pakai masker ya kerasa baunya gitu. Jadi pakailah masker khusus, mungkin masker gas yang efektif untuk mencegah gas-gas dengan bau ekstrim. Gitu. Kalau produk disinfektan yang friendly ya untuk kitchen, sebenarnya menurut saya tidak ada yang spesifik yang friendly ya. Yang penting biasanya dibagi apakah tahan pemutih atau tidak ya. Kalau nggak tahan pemutih ya jangan pakai pemutih, kalau tahan pemutih bisa Anda gunakan. Lah, kalau nggak tahan pemutih pilihannya apa? Saya rasa di pasaran banyak. Jadi produk disinfektan itu bukan hanya pemutih dan bukan hanya misal alkohol, tapi banyak. Cuma untuk pelarutannya atau untuk pembersihan permukaan, caranya bagaimana? Itu setiap produk punya berbeda-beda. Gitu. Oke, terus kalau ada pertanyaan tentang handling guest. Kalau tamu sudah di hotel, terus disarankan kontak fisik dengan tamu. Apakah saran supaya, tadi yang seperti kita tahu, penyebarannya kan kita tahu melalui droplet atau percikan atau muncrat. Bisa kita antisipasi dengan meskipun tamunya sehat ataupun sakit, dalam hal ini mungkin pertanyaannya sakit ya, tapi dalam tamu sehat atau sakit, tamu kita sarankan menggunakan masker supaya tamu menghindari resiko tamu itu menularkan kepada staf. Staf pun kita sarankan pakai masker. Kenapa? Masker itu sebenarnya proteksi dua arah. Jadi kalau kita menggunakan masker, kita mencegah orang lain menularkan ke kita juga mencegah kita menularkan kepada orang lain. Begitu juga dengan penggunaan face shield. Terus sekarang yang saya sering lihat, banyak yang sering menggunakan sarung tangan. Sarung tangan tidak salah, cuma yang biasanya berat, yang saya miris melihatnya adalah sarung tangan itu cara melepasnya tidak benar. Dan kemudian kebanyak yang merasa, oh saya sudah pakai sarung tangan, maka tangan saya bersih. Setelah melepas sarung tangan, Anda tidak mencuci. Atau ketika menghandle satu tamu ke tamu lain, atau memegang satu benda ke benda lain, Anda tidak mencuci tangan. Katakanlah Anda menerima uang dari tamu, atau dari teman Anda, oh ya uang. Terus setelah itu, Anda terima, Anda hitung, jadi kedua tangan, baik ini pakai sarung tangan atau tidak ya, sudah terkontaminasi, terus Anda mungkin buka laci dengan tangan yang terkontaminasi tadi, Anda masukkan, terus setelah itu Anda lupa lepas sarung tangan, ataupun Anda lupa cuci tangan, atau membersihkan sarung tangannya, terus Anda mungkin pegang keyboard atau pegang mouse, maka terkontaminasi semua. Ya, jadi memang pakai sarung tangan maksudnya baik, tapi kalau Anda juga tidak bisa membersihkannya, tidak tahu prinsipnya, juga bisa berbahaya. Jadi tetap kita nggak boleh
melupakan prinsip bahwa cuci tangan. Meskipun itu misal Anda pakai gloves, Anda pakai sarung tangan, pilihannya Anda bersihkan sarung tangan itu atau Anda lepas sarung tangan itu. Ya, jangan dipakai untuk all the time. Ya, gitu. Kalau Anda mau melepas sarung tangan, prinsipnya luar ketemu luar, dalam ketemu dalam. Jadi kalau Anda mau melepas, mungkin ini misal yang tangan kiri kanan pakai sarung tangan, Anda cabut. Sudah, Anda lepas. Yang berarti yang ini kan Anda sudah nggak pakai sarung tangan, yang ini masih pakai. Anda kosongkan di sini, Anda ambil di sini, Anda buang. Jadi jangan sampai tangan Anda yang cukup bersih menyentuh daerah luar. Mungkin nanti kalau butuh gambaran lagi, suatu saat kita bisa berlatih gimana cara melepas sarung tangan. Ya, tapi intinya setelah melepas sarung tangan, Anda jangan lupa cuci tangan. Karena sebenarnya cuci tangan, physical distancing, pakai masker, itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Oh, saya kan sudah pakai masker, jadi saya nggak perlu physical distancing, gitu. Kan saya sudah sering cuci tangan, jadi saya nggak perlu pakai masker. Tidak bisa. Semuanya ini merupakan satu kesatuan. Kalau Anda hanya melakukan berdiri sendiri-sendiri, maka resiko Anda tertularnya masih tetap tinggi. Ketika Anda melakukan semuanya, maka resikonya semakin rendah. Gitu. Jadi misal Anda pakai masker saja, oh resiko masih tertular, mungkin katakanlah masih 40%. Anda pakai cuci tangan aja nggak pakai masker, nggak pakai physical distancing, resiko tertular katakanlah 50%. Ketika Anda kombinasikan semua itu, resikonya baru menurun. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, Dok. Oke, silakan. Yang tadi, saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin Dokter Purna bisa bantu ini tentang apakah sama dengan di klinik atau hospital berapa biaya untuk sistem kolektif ya? Emergency screening sistemnya, Dok, mungkin yang bisa dijawab, Dok. Pada saat mungkin kalau di kita sebelum masuk ke gedung utama itu screeningnya seperti apa? Apakah itu bisa diterapkan di hotel atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu, Dokter Purna. Saya ada beberapa pertanyaan yang ini ya. Satu, apakah bisa di-share? Dengan senang hati, Pak. Tapi ada putus saya di sana, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Emergency screening system apakah sama dengan di klinik atau hospital? Sama, Pak. Yang kami lakukan di rumah sakit adalah pertama di depan security hotel, security. Pertama, security akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menanyakan apakah pasien, kalau di rumah sakit pasien ya, kalau di hotel tamu, apakah tamu memiliki gejala-gejala seperti yang di slide tadi itu ya, ada demam, ada batuk, lemes, sakit kepala, seperti itu. Saya kira screeningnya sama, tetapi kalau di hotel, setelah iya jawabannya, ada gejala atau ada demam, rujuk ke rumah sakit, seperti itu. Tetapi kalau di rumah sakit, setelah ada gejala seperti itu, kami punya dua sistem ya. Satu sistem yang clean, sistem tempat ya. Satu gedung yang clean, di mana orang dengan gejala, orang dengan risiko, kami sangat strict biar tidak masuk, karena konsep kami clean hospital. Kemudian kami ada satu tempat lagi, ini masih temporary, masih tenda ya. Di tenda itu, pasien-pasien yang bergejala atau yang tidak lolos screening, kita lakukan pemeriksaan lanjutan di sana. Pemeriksaan lanjutan, kemudian kita lakukan pengobatan di sana juga. Misalnya, kalau selanjutnya perlu pemeriksaan darah, pemeriksaan rapid, tergantung ke arah mana kita akan kita temukan gejala-gejala dari pasien tersebut ya. Jadi, apakah sama screening awal di hotel dan di rumah sakit? Jawabannya sama. Hotel, rumah sakit, bank, semua sama. Itu. Kemudian berapa biaya rapid test? Oh, ini nanti sama Mbak Imi ya. Kalau kolektif kayaknya bisa dibicarakan itu ya. Nanti setelah webinar ya, Pak. Gitu. Kemudian
Tadi kan sudah sebagian besar ini dibahas oleh Dr. Natania dari sudut pandang infection control-nya ya. Itu. Jadi seperti AC ini misalnya ya memang punya kontribusi untuk penularan kalau arah anginnya misalnya dibawa ke orang lain seperti itu. Jadi kalau ada droplet dari satu orang akan lebih cepat dia menular. Tetapi sebenarnya kalau untuk ventilasi yang terpenting adalah ventilasi terbuka. Jadi fresh air itu masuk, kemudian yang kontaminasi keluar dan ditembak oleh matahari sehingga cepat mati dia virusnya. Kemudian kedua dari struktur bangunan, maksudnya struktur bangunan artinya kalau memang bangunan belum ada mau setting ventilasi atau AC, mungkin yang centralized tidak disarankan karena bisa mengantarkan penularan dari satu ruangan ke ruangan lain kan seperti itu. Kemudian filternya juga, mungkin dalam kondisi seperti sekarang lebih sering dibersihkan ya, lebih sering dibersihkan, kemudian ganti dengan yang proper yang memang sesuai yang ori lah, jangan yang KW ya. Kemudian untuk sabun apakah cukup? Cukup. Jadi kalau dari teorinya dia bentuk, kalau saya lihat di ininya bentuk virusnya kan seperti rambutan ya. Seperti rambutan bentuknya. Itu dindingnya itu katanya lapisannya lipid atau lemak. Jadi kalau di dapur lihat piring kena lemak, kita siram pakai sabun, luruh dia lemaknya. Jadi dinding lemak dari virus ini harusnya luruh dengan sabun. Tidak perlu ditambah antiseptik. Tapi kalau mau extra precaution tidak masalah juga sih. Itu. Terus apalagi ya? Sterilisasi kamar, apakah dengan UV ataukah dengan disinfektan kan gitu. Kalau disinfektan kita bisa pilih yang mana kita mau bersihkan. Kemudian bisa kalau mengandalkan UV itu kan lampu ya. Jadi dia tidak akan masuk ke bagian celah-celah dari barang-barang tersebut gitu. Jadi kalau tidak kontak dengan sinar ya tidak tersterilisasi jadinya. Jadi menurut saya masih lebih penting disinfeksi manual menurut saya. Tapi kalau bisa kombinasi kedua-duanya bagus. Tapi mesti hati-hati ya, lampu UV itu juga paparan jangka panjang juga bisa mengakibatkan efek samping ya, misalnya yang katanya kontak terlalu lama dengan kulit bisa skin cancer seperti itu ya. Gitu. Nah, terus sanitizer ya. Ya sepertinya semuanya sudah terjawab ya. Untuk tamu yang ini terakhir mungkin yang emergensi nih ya. Kebetulan saya juga orang latar belakangnya orang emergensi ya. Jadi sering ke hotel-hotel kemana-mana ya. Kalau ada tamu yang injury di hotel dan sudah ditangani oleh staf, nah pasti stafnya sudah kontak kan seperti itu. Kalau tamu punya hotel, pertama pasti sudah screening ya oleh security di depan, oleh teman-teman di front office seperti itu. Pasti sudah screening, mudah-mudahan, tapi tetap ada peluang lolos sih sebenarnya. Kemudian kalau kontak bagaimana? Tetap minta identitas tamunya. Bila perlu catat siapa saja orang-orang yang kontak. Sehingga nanti di saat tamu dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit akan tetap di screening juga. Di rumah sakit screeningnya lebih mendalam karena sampai melakukan pengambilan darah dengan untuk cek rapid sampai melakukan swab seperti itu. Tujuannya adalah seandainya positif misalnya, jadi kita bisa tracing. Kita bisa telusuri siapa saja sih yang kontak, biar bisa kita lakukan tindakan lanjutan, misalnya perlu pemeriksaan, perlu isolasi, seperti itu. Jadi seperti itu sih, memang K3 PPI, gitu. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. PPI itu pencegahan penularan infeksi ya, dari mencegah penularan infeksi itu pada masa pandemik atau ancaman hazard biologik ini memang tidak bisa dipisahkan ya. Seperti itu. Ini untuk modul boleh ya nanti ya. Silahkan nanti minta sama Mbak Emi. Orang saya juga dapat di mana-mana nih, dapat di Google nyomotnya, dapat ngetik sendiri, memadukan yang semua dari Google juga. Kayaknya banyak informasi. Kopi ini nyari di internet semua bisa. Silahkan.
mungkin tambahannya untuk ventilasi pada saat tamu check out, dibersihkan, beberapa ventilasi jendela yang bisa dibuka dulu, terus ada jeda waktu antara tamu yang check out dengan setelah dibersihkan, yang check in tidak otomatis langsung bisa masuk ke kamar kali ya, jadi ada jeda waktu. Mungkin itu sih saran dari saya. Ada beberapa SOP memang sudah dikeluarkan, tapi bukan sumbernya di Indonesia yang saya dapat ya, ada dari India, ada yang dari New Zealand, itu saya baca sekilas. Memang ada yang bilang 2 jam, ada yang 3 jam. Diberikan jeda, jadi dibuka jendelanya 2-3 jam. Ada yang lebih agresif, diambilin kipas angin gitu. Jadi biar yang di dalam cepat disedot keluar seperti itu. Jadi intinya memang untuk ventilasi ini memang ventilasi alami memang lebih direkomendasikan memang. Di satu pertanyaan yang agak nyantol. Dia tanya bagaimana cara penyimpanan untuk alkohol agar persentase alkoholnya nggak berkurang. Setahu saya yang penting jangan langsung kena sinar matahari direct atau panas. Saya rasa cukup deh gitu. Jadi yang penting jangan dipanggang di bawah matahari, jangan ditaruh di daerah yang sangat panas. Saya rasa persentasenya akan cukup. Cuma sebaiknya alangkah baiknya kalau ketika Anda misal beli 1 botol yang berisi alkohol, ketika Anda mulai membuka botol itu, ada baiknya Anda mulai menuliskan botol ini dibuka atau mulai dipergunakan kapan. Meskipun Anda tidak mengenakan dia pada sinar matahari maupun tidak pada panas, tapi kalau misal Anda, misal katakanlah botol itu habis 3 tahun kemudian, tentu saja kadar alkoholnya 3 tahun kemudian juga pasti sudah berubah. Jadi memang disarankan tidak terlalu lama, tidak sampai bertahun-tahun 1 botol itu. Tapi saya rasa dengan encouragement bahwa sekarang harus sering cuci tangan, harus sering hand wipe, saya rasa 1 botol sekarang jangan-jangan bisa bertahan 1 bulan aja udah bagus kali ya. Iya itu. Menambahin tadi, kalau memang stafnya nggak yakin habis menangani pasien, menangani tamu terus harus bagaimana? Tetap tadi saya sudah bilang hand hygiene. Terus kedua, ketika pulang rumah jangan langsung bersentuhan mungkin dengan anggota keluarga, langsung mandi. Atau mungkin kalau di hotel menyediakan ada kamar mandi untuk staf, boleh langsung mandi. Itu apalagi kan mungkin pakai seragam, jadi seragamnya lepas langsung mandi, pulang jadi resiko kontaminasi ke keluarganya lebih kecil. Gitu. Oke, saya rasa dari segi pertanyaan sudah semua, mungkin secara materi dan question answer mungkin bisa kita tutup, tapi untuk kata-kata penutup, saya cuma memberikan satu kesimpulan bahwa memang ini semuanya sekarang COVID-19 ini sudah pandemi. Jadi kita mau menolak juga nggak bisa, sudah berada di sekitar kita. Sebenarnya tadi seperti dikatakan Dr. Pune, angka kematiannya sebenarnya tidak tinggi dibandingkan saudara coronavirus yang lain. Usia muda atau usia produktif, mungkin seperti usia Bapak Ibu dan saya, mungkin juga tingkat fatalitasnya tidak tinggi. Tapi permasalahannya adalah penyebarannya yang tinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika penyebarannya tinggi, maka yang awalnya 2% dari 100, mungkin cuma berapa itu 2%? 2 orang ya, jadi dari kalau 100 orang yang terinfeksi, cuma 2 yang mati, itu kalau 100 orang. Nah, karena penyebarannya tinggi, bagaimana kalau ini 100.000 orang yang terinfeksi? Ya, maka paling enggak, berapa jumlahnya sudah berkali lipat 2% dari 100.000 orang. Jadi sudah bisa kemungkinan kematian 2.000 orang sendiri. Ya, jadi intinya bahwa memang kita harus melakukan apa yang kita bisa. Bukan berarti kita masa bodoh, yang penting saya sehat, saya tidak ada gejala, tapi Anda juga harus menjaga lingkungan Anda. Oke? Ya, sekarang saya kembalikan pada Mbak Emi untuk endingnya. Silakan Mbak Emi. Oke, Pak Oke, bagaimana webinar kita hari ini? Sebelum saya tutup, sudah cukupkah? Boleh saya sharing 5 menit. Boleh. Terima kasih sebelumnya kepada semua tim medis, terutama Bapak Dr. Wayan Purno selaku narasumber dan Ibu Dr. Natalia dan Ibu Emi selaku host yang berapa kali
kami didatangi untuk melakukan role play, termasuk first aid. Berapa kali kami didatangin untuk mensupport kerjasama di dalam emergency. Terima kasih lagi sekali. Namun kami atas nama tim yang hadir hari ini mewakili seluruh karyawan-karyawati yang mungkin tidak sempat hadir pada hari ini, yang mereka bisa lihat dan dengar lewat screen lebar. Apa yang tadi dapat disimpulkan, mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kami lebih paham, lebih mendetail dan tidak menjadi suatu panik setiap ada kejadian-kejadian emergensi atau kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tadi Bapak Dr. Wayan Purna sempat menyampaikan ODP ya, orang dalam pemantauan virus ataupun istri maupun suami ya Pak Dokter ya. Kalau kami di karyawan Ramabit ini sekarang masih memang ada ODP Pak. ODP kami simpulkan di sini orang dalam pemantauan paceklik Pak. Paceklik dalam gaji. Karena mudah-mudahan dengan cepatnya kita bisa realisasikan, kita sudah tahu SOP-nya, kita segera bisa terverifikasi menuju standar new normal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti seperti orang bilang, kalau ada sumur di ladang, kita boleh menumpang mandi ya Pak Ibu Emi ya. Kalau ada nggak ada sumur ladang kita ya, akan ketemu lagi dalam hal emergency seperti kondisi sekarang. Terima kasih lagi sekali. Mungkin itu sebagai kata penutup kami dari mewakili tim dan manajemen Ramabit Resort dan Pilas, sekaligus barangkali dari unit Rama Group yang lainnya yang bisa join di dalam webinar hari ini. Terima kasih. Saya tutup dari kami mewakili Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oke. Terima kasih pantunnya Pak Oke atas nama BMC Hospital. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami hari ini. Stay healthy semuanya. Selamat siang. Ya.